Hai Tribuners, senang sekali saya Injelita Karur dapat berjumpa dalam Tribun Podcast. Tribun Podcast kali ini Tribuners kita membahas tema kita yaitu mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Nah, kira-kira Tribuners seperti apa penyelesaian sengketa ini dan mediasinya juga seperti apa? Tribuners, langsung saja saya sapa narasumber kita yang hari ini sudah hadir menemani saya kali ini Tribuners. Kak Toar Lewu, SH, CMLC, CME, selaku lawyer dan juga mediator. Halo Kak Toar, apa kabar? Halo Angel, selamat siang. Kabar baik, sehat. Kabar baik, Ya. wah luar biasa. Ini akhirnya Angel ketemu lagi nih sama Kak Toar. Sekitar sudah waktu itu pernah magang, terus ketemu Kak Toar, dan sekarang ketemu lagi di podcast kali Ya. ini ya. Oke Kak Toar, sekalian nih Injil bakal nanya-nanya tentang tema kita hari ini, tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Nah mungkin bagi Tribuners penasaran ya, atau ingin mencari tahu seperti apa sih penyelesaian sengketa ini. Mungkin dari Kak Toar bisa menjelaskan nih, apa sih alternatif penyelesaian sengketa itu Kak? Oke, nah kalau berbicara mengenai alternatif penyelesaian sengketa, mungkin ada baiknya kalau kita tarik garis ke belakang sedikit ya, Oke, mengenai latar belakang kenapa sih sampai alternatif penyelesaian sengketa ini dia bisa muncul ke permukaan, yang pada awalnya itu alternatif penyelesaian sengketa itu bisa dikatakan dia muncul di Amerika Serikat. Paling pertama itu di mana sebagian hakim di sana itu melihat proses peradilan, proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan itu sangat rumit. Oleh karena itu mereka merancang suatu alternatif gimana nih sebaiknya sebuah sengketa itu bisa diselesaikan secara cepat. Nah, biayanya lebih murah mungkin dan waktu yang tidak lama gitu. Tapi dari dari alasan-alasan tersebut yang paling penting adalah bagaimana penyelesaian sengketa ini mungkin bisa membawa dampak yang positif bagi para pihak. Sementara kalau di Indonesia sendiri itu alternatif penyelesaian sengketa itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa yang dimaksud di sini adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan itu harus berdasarkan konsensus atau kesepakatan para pihak. Itu yang satu, kata kuncinya itu, konsensus. Jadi kalau tanpa ada kesepakatan, berarti penyelesaian sengketa ini tidak bisa dilakukan. Nah, penyelesaian sengketa itu sendiri ada dua. Yang pertama itu penyelesaian sengketa within the court atau litigasi di dalam pengadilan, dan yang kedua itu outside the court atau non-litigation. Nah, untuk alternatif penyelesaian sengketa ini dia masuk di penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, itu dia harus mengutamakan kata sepakat, dan di situ ada para pihak yang bersengketa, dan juga ada kata kunci yang terakhir itu adalah pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi penyelesaian sengketa itu harus adanya kesepakatan bersama ya, seperti Iya, Kak Toar bilang betul. di awal. Yang pertama poinnya adalah kesepakatan bersama, kemudian ada yang namanya juga non litigasi dan juga litigasi. Nah mungkin dari Kak Toar bisa menjelaskan seperti apa sih non litigasi dan juga litigasi itu. Kalau litigasi itu sendiri kan artinya penyelesaian sengketa itu di dalam pengadilan. Jadi para pihak ini lebih memilih menempuh jalur penyelesaian itu melalui proses peradilan. Itu biasanya itu akan memakan waktu yang sangat-sangat lama, karena ada tahapan-tahapan tertentu yang harus mereka lewati, betul. Sementara kalau proses non litigasi itu adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satunya itu ada misalnya bentuk-bentuknya ya, ada negosiasi, konsiliasi, dan juga
yang mungkin akan menjadi topik kita di hari ini itu yaitu mediasi. Mediasi. Iya, betul sekali Injil. Jadi kalau di dalam pembahasan kita nih Kak, seperti Kak Toar bilang juga, dari mulai melihat latar belakangnya penyelesaian sengketa ini, kenapa harus memilih untuk penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa Kak? Nah, kenapa harus alternatif penyelesaian sengketa? Kita mungkin berbicara mengenai tujuan alternatif penyelesaian sengketa ini sendiri. Yang pertama itu adalah, yang paling penting adalah tujuannya untuk menciptakan win-win solution bagi para pihak. Jadi para pihak yang bersengketa itu diutamakan menang dua-duanya, nggak ada yang kalah. Gitu. Yang kedua itu prosesnya lebih sederhana, juga waktunya tidak lama, dan yang paling terakhir mungkin biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa ini itu lebih murah ketimbang mereka memilih jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Ya, betul. Wow, ini menarik ya. Jadi bisa melalui mediasi itu sendiri. Nah, mediasi ini bisa para pihak ini memilih mediator, begitu Kak Toara. Dengan adanya mediasi ini, apakah pihak harus memilih mediator sendiri, dan mungkin bagaimana pihak itu harus memilih mediator, apakah melalui pengadilan sendiri atau bisa secara pribadi langsung ke mediator Kak? Oke. Nah, berbicara mengenai para pihak dalam menunjuk mediator, biasanya kalau para pihak itu bersepakat, sekali lagi kata kuncinya di sini sepakat dulu ya. Kalau nggak sepakat, berarti proses mediasi itu nggak akan berhasil, misalnya begitu. Nah, hal yang paling utama itu mereka sepakat dulu bahwa penyelesaian sengketa itu antara para pihak yang berperkara ini, mereka ingin menyelesaikan itu melalui forum mediasi. Nah, ketika misalnya mereka udah sepakat, barulah mungkin mereka menunjuk atau menentukan pihak ketiga, dalam hal ini si mediator tadi. Mereka bisa langsung menghubungi mediatornya sendiri. Dalam hal ini mediator non hakim ya. Nah, kalau mereka melalui pengadilan, otomatis itu harus ada sebuah gugatan terlebih dahulu sebelum sampai ke tahapan mediasi. Begitu. Jadi itu ya, kalau ingin mengikuti yang namanya mediasi atau ingin memilih untuk ada sangkut pautnya dengan mediator, bisa langsung ke pengadilan, atau juga kalau non hakim bisa langsung ke mediatornya langsung, bisa ya Kak Toar ya. Hubungi langsung. Oke. Nah, mungkin dari Kak Toar sendiri nih bisa menjelaskan nih mengenai dasar hukum mediasi di Indonesia ini seperti apa nih Kak? Baik, berbicara mengenai dasar hukum itu sendiri, memang kalau kita melihat dari jauh ke belakang itu, sebenarnya di Pancasila itu udah diatur sebenarnya mediasi mengenai penyelesaian sengketa mediasi ya. Di sila keempat itu kan ada musyawarah untuk mufakat. Kata musyawarah untuk mufakat itu kan berarti kita memusyawarahkan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan ya kan. Nah, selain itu juga ada beberapa surat edaran Mahkamah Agung, juga ada peraturan-peraturan Mahkamah Agung atau Perma yang terus-menerus diubah, disempurnakan, dan yang paling terakhir itu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai apa sih yang menjadi dasar hukum keberadaan mediasi itu di Indonesia. Ya. Wow, ini sering juga Injil lihat ya, biasa kalau di televisi ya Kak ya. Apalagi kalau ada permasalahan-permasalahan yang terjadi mungkin bagi masyarakat, itu adalah biasanya disinggung harus melakukan mediasi dulu. Nah, mungkin dari Kak Toar bisa menceritakan ya, atau menjelaskan seperti apa sih jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan proses mediasi. Oh gitu, baik. Nah, kalau misalnya perkara itu masuk ke pengadilan, itu otomatis semuanya wajib melalui forum mediasi.
Kalau dari pengadilan. Dari pengadilan. Nah, biasanya tapi ada pengecualiannya, Injil. Oke, apa nah, tuh Kak? Pengecualiannya itu untuk perkara-perkara yang ada tenggat waktunya. Gitu loh. Yang ada tenggat waktunya misalnya perkara-perkara, contoh gugatan sederhana. Itu kan gugatan sederhana itu tidak bisa lebih dari 31 hari beracara di pengadilan. Jadi mungkin pada perkara itu sudah tidak ada lagi proses mediasi. Juga misalnya sengketa-sengketa di dalam pengadilan niaga, sengketa-sengketa mengenai hubungan industrial atau ketenaga kerjaan. Juga ada sengketa-sengketa di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, itu contoh-contoh pengecualian dalam melaksanakan mediasi. Jadi pengecualian itu tidak melaksanakan mediasi. Wow. Seperti itu. Jadi proses-prosesnya mungkin dari jenis perkaranya itu pengecualian yang ada ya Kak ya, Kak Area, dari Betul. proses mediasi ini. Nah, mungkin dari tahap-tahap proses mediasinya ini seperti apa nih Kak? Dari Kak Tor bisa menjelaskan mungkin bagi Tribuners juga masih bingung ya, apalagi mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Bisa saja kan sengketa itu ada banyak ya Kak, seperti Kak Tor bilang tadi dalam penyelesaian mediasinya itu. Kira-kira ini tahap prosesnya seperti apa? Baik. Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai tahapan mediasi itu tidak ada patokan tersendiri atau khusus mengenai apa yang harus pertama kali dilakukan. Tapi kalau kita berbicara secara general, bahwa yang paling pertama itu tentu saja kita balik lagi ke yang saya sudah sampaikan tadi, itu harus ada kesepakatan dulu. Ketika para pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui mediasi. Nah, mereka kan sudah menunjuk nih ada mediator atau pihak ketiga yang akan memediasi perkara mereka, sengketa mereka. Mungkin yang paling pertama itu ketika mediator itu sudah dipilih. Nah, mediator ini akan bertugas untuk menjadwalkan waktu, tempat, atau jam pertemuan akan dilaksanakan. Nah, ketika misalnya pada harinya itu sudah tiba, yang paling pertama itu proses tahapan mediasi itu seorang mediator akan menyampaikan, katakanlah, pernyataan pembuka. Di dalam pernyataan pembukaan itu seorang mediator akan merangkum hal-hal kenapa, alasan apa mediasi ini dilakukan, ya kan? Sang mediator itu akan menjelaskan aturan main di dalam proses mediasi itu sendiri. Nah, yang kedua, setelah pernyataan pembuka itu dilaksanakan, sang mediator ini akan memberikan kesempatan bagi para pihak itu untuk memberikan pernyataan pembuka juga. Nah, pernyataan pembuka ini biasanya menyangkut apa yang menjadi dasar kok ada sengketa antara para pihak. Apa alasan kenapa sampai mereka memilih jalur mediasi dan lain sebagainya. Nah, ketika misalnya pernyataan pembuka itu sudah selesai disampaikan, sang mediator itu akan memulai yang namanya proses pemetaan masalah. Proses pemetaan masalah itu biasanya dilakukan dengan cara menggali kepentingan dari para pihak. Ya, betul. Sang mediator itu akan mencoba mencari tahu lebih dalam apa sih yang melatar belakangi sehingga timbulnya sengketa. Misalnya katakanlah tujuanmu melaksanakan mediasi ini apa yang Anda harapkan dari hasil akhir dari proses mediasi ini. Nah, ketika misalnya sudah ada pemetaan masalah, asal usul dan lain sebagainya, dia akan mengadakan sebuah tahapan yang namanya tawar menawar atau negosiasi. Nah, sesama pihak itu ya, Kak? Betul, di dalam sesama pihak. Di dalam proses negosiasi itu biasanya akan ada sebuah
alternatif yang disampaikan oleh mediator kepada para pihak. Kalau misalnya katakanlah sebagai contoh, si A maunya seperti ini tapi si B maunya seperti itu. Nah, peran dan fungsi dari seorang mediator dalam tahapan ini itu sangat menentukan apakah dia bisa membangun sebuah mindset para pihak itu untuk melanjutkan proses mediasi atau tidak. Karena biasanya dalam tahapan ini itu akan muncul ego dari para pihak untuk sudahlah, kalau si B nggak mau seperti yang saya ingini, saya terpaksa mundur saja dari proses mediasi seperti ini. Nah, disinilah peran dan fungsi mediator itu. Ketika ia bisa mampu membangun pola pikir dari para pihak ini untuk terus berkomunikasi secara efektif dan positif, begitu. Nah, yang terakhir itu setelah ada proses negosiasi antara para pihak ini akan ada namanya tahapan kaukus. Kaukus itu adalah di mana mediator itu hanya bertemu dengan salah satu pihak saja, gitu. Jadi katakanlah dia hanya bertemu dengan pihak A, pihak B itu keluar dulu dari ruangan mediasi atau bagaimana caranya dia berbicara hanya dengan salah satu pihak saja. Karena biasanya sepengalaman saya itu dalam proses negosiasi akan ada hal-hal yang mungkin tidak bisa disampaikan oleh masing-masing pihak. Jadi ketika mungkin hanya berdua, hanya mediator dan pihak A atau pihak B itu berbicara, akan ada hal-hal atau keinginan-keinginan yang bisa mereka sampaikan. Oh, sebenarnya mau saya seperti ini, tapi si B bersikeras seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika misalnya proses ini sudah selesai, si mediator itu sudah tahu apa sebenarnya keinginan dari para pihak, dia akan mencoba merancang sebuah draft kesepakatan. Di dalam draft kesepakatan ini sendiri itu akan memuat apa yang mereka inginkan. Proses penyelesaian sengketa ini akan dibawa kemana? Ke arah mana? Ketika draft ini sudah selesai, dia akan menunjukkan ke masing-masing para pihak. Ini loh hasil yang sudah ada, hasil mediasi yang sudah ada. Ternyata kalau saya lihat dalam draft kesepakatan ini, ternyata si A maunya seperti ini, si B maunya seperti ini. Bagaimana? Apakah masih ada proses tawar-menawar lagi atau sudah tidak ada? Kalau memang misalnya para pihak itu sudah setuju dengan draft kesepakatan tersebut, maka pada akhirnya sang mediator ini akan merancang suatu dokumen yang bisa disebut kesepakatan perdamaian atau kesepakatan akhir. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang tugas dari seorang mediator itu adalah sebenarnya membuat kedua pihak ini berdamai gitu ya, Kak Toar ya, mungkin. Iya, betul. Oke, jadi seperti yang Kak Toar bilang di awal adalah tetap ada yang namanya kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam melakukan mediasi. Nah, mungkin ini dari mediasi yang non hakim mungkin Kak Toar. Apa non hakim dengan yang di dalam hakim ini sama juga dalam proses mediasinya atau bagaimana Kak? Sebenarnya sama. Jadi baik mediator hakim yang ada di dalam pengadilan dan mediator non hakim seperti saya itu, proses mediasi yang akan mereka laksanakan itu sebenarnya sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Biasanya mungkin yang membedakan itu adalah ketika suatu sengketa itu diselesaikan melalui jalur pengadilan, ada batasan waktu proses mediasi itu dilaksanakan. Biasanya 30 hari. 30 hari. Namun apabila penyelesaian itu dilaksanakan di luar pengadilan menggunakan jasa profesional mediator non hakim, biasanya waktu yang kita sediakan itu lebih fleksibel. Tapi tetap tentu saja kita harus mengutamakan atau mementingkan asas efektivitas dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Wow, ini menarik ya Tribuners. Mungkin buat Tribuners kalau di Manado sendiri mungkin kurang mendengar adanya
mediator ini ya Kak ya, Kak Toar, atau bagaimana? Kalau dari Kak Toar sendiri melihat masyarakat di Manado mengenai adanya mediator sendiri dalam mediasi itu sendiri, apakah sudah banyak yang tahu atau bagaimana? Baik, sebenarnya eksistensi mediator di Manado itu sudah lama, karena di masing-masing pengadilan negeri itu ada mediatornya. Tapi kebanyakan itu mediatornya hakim. Nah, untuk mediator non-hakim sendiri yang bisa saya sampaikan di sini, di Manado itu yang terdaftar di pengadilan negeri Manado itu baru 4 orang mediator, non-hakim. Non-hakim. Ya. Oke. Nah, saya juga kurang tahu seberapa banyak mediator yang tidak terdaftar di pengadilan. Tapi memang kalau di Manado itu para pihak itu lebih condong untuk menyelesaikan permasalahan mereka itu melalui forum pengadilan. Karena memang di dalamnya juga itu ada ada forum mediasi di dalam penyelesaian perkara di dalam pengadilan. Namun untuk mereka memilih jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi itu, bisa saya sampaikan mungkin agak kurang. Oleh karena itu mungkin dalam forum ini, dalam waktu dan kesempatan ini juga, saya mungkin bisa sedikit mengendorse mengenai kepada para masyarakat, terutama untuk tribuners di Manado ya, bahwa proses penyelesaian perkara itu tidak semata-mata hanya diselesaikan di pengadilan saja, begitu. Nah, ada alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang kurang lebih bisa membawa keuntungan bagi masing-masing pihak. Win-win solution lah. Karena kan pasti kalau di pengadilan itu pasti ada pihak yang kalah ya. Ya, kalau memang misalnya sudah ada putusan pengadilannya nanti. Nah, itu juga pasti kalau saya prediksi akan mendatangkan permasalahan yang baru di kemudian hari nanti. Kurang lebih seperti itu. Wow, ini menarik ya, Kak Toar. Apalagi tadi juga Kak Toar sempat menyinggung ya dengan adanya kedua belah pihak. Mungkin kembali lagi adanya mediasi ini dengan menyangkut mediator harus adanya kesepakatan. Nah, ada dari Kak Toar juga sempat berbicara bahwa jika salah satu dari pihak A mungkin sudah mengundurkan diri gitu permasalahan, tidak mau karena pihak B tidak menyepakati hal-hal tersebut yang mungkin pihak A ingin nih gitu. Nah, mungkin dari Kak Toar sendiri ya, mungkin dari awal kedua belah pihak tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi, apakah dari mediator sendiri punya kiat-kiat khusus nih atau tips-tips agar mediasi itu berhasil ataupun sebagian berhasil? Baik. Nah, kita kembali lagi di kata sepakat tadi. Ketika misalnya dalam suatu sengketa itu salah satu pihak saja tidak mau untuk menyelesaikan perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa mediasi, mediator itu tidak mempunyai otoritas atau wewenang untuk memaksakan para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi. Begitu. Sementara untuk kiat-kiat khusus itu sendiri mungkin yang bisa saya katakan apabila proses mediasinya ini sudah berjalan begitu, dan mungkin ada salah satu pihak yang kelihatannya akan menarik diri dari forum mediasi. Disitulah peran dan fungsi mediator itu mungkin bisa terlihat ya, di mana cara dia membangun komunikasi yang positif dengan para pihak, dia membangun kepercayaan para pihak itu untuk terus melanjutkan proses mediasi itu untuk terus berjalan, dan juga dia bisa menjadi dia bisa memikirkan hal-hal kreatif itu untuk menjadi suatu pemecahan masalah bagi para pihak. Wow. Ya. Nah, ini bisa jadi dari kedua belah pihak mungkin dalam
melakukan mediasi dan juga disangkut pautkannya dengan mediator ada keuntungan sendiri. Nah, kira-kira dari Kak Toar sebagai mediator sendiri itu dalam keuntungan dari mediasi ini sendiri seperti apa, Kak? Baik. Kalau keuntungan secara mediasi itu tentu saja kita kembali lagi ke tujuan awal dari mediasi tadi. Nah, yang pertama itu keuntungannya pasti memberikan peluang bagi para pihak ini untuk mendapatkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka ingini gitu, atau win-win solution lah. Jadi tidak ada pihak mungkin yang akan merasa kalah atau tidak puas dengan mungkin ya katakanlah dengan putusan pengadilan yang merugikan mereka. Selain itu mungkin keuntungan berikutnya adalah waktu penyelesaian sengketa itu menjadi lebih pendek, menjadi lebih ringkas dan tidak bertele-tele. Juga ada faktor biaya. Nah, kita tahu bersama kalau memang misalnya penyelesaian perkara atau sengketa itu di dalam pengadilan, biasanya biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Karena dari para pihak yang berperkara saja, katakanlah ongkos, transportasi, akomodasi dan lain sebagainya itu untuk menghadiri setiap perkara itu, belum lagi dan lain-lain kan, itu akan sangat memakan biaya yang tidak kecil. Nah, keuntungan mediasi itu dalam hal biaya itu tidaklah mahal, melainkan murah. Begitu. Ini mediasi yang melalui mediator non hakim atau bagaimana, Kak? Ya, mediasi di luar konteks pengadilan ya. Konteks pengadilan. Karena memang kalau mediasi di dalam pengadilan itu biasanya sudah disatu paketkan dengan proses pendaftaran perkara di pengadilan. Oke, jadi kalau misalnya ada biaya, obrolan biaya itu lebih ke mediator yang non hakim ya, Kak Toar ya? Ya, untuk biaya sendiri itu biasanya kalau mediator profesional seperti kita itu yang non hakim biasanya itu memang berbayar. Nah, kalau mediator hakim itu ketika ada perkara di pengadilan itu biasanya memang gratis tanpa biaya. Wow, gratis tanpa biaya. Gratis tanpa biaya. Oke. Jadi mungkin ini untuk Tribuners ya, apalagi Kak Toar juga hadir di sini, Kak Toar sebagai pengacara dan juga selaku mediator sendiri nih buat Tribuners yang mungkin ingin menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dengan adanya sengketa, mungkin bisa dikonsultasikan bersama mediator ya, Kak ya, mediator non hakim juga, dan mungkin dari pengadilan juga ada mediator tersendiri. Nah, dari Kak Toar ini nih, pada saat ini ya, mungkin tadi kita lebih lihat masyarakat mengetahui tentang adanya mediasi itu sendiri. Nah, mungkin dari Kak Toar sekarang, apakah pada saat ini keberadaan mediasi sangat diperlukan nih kalau dari Kak Toar melihat ya? Mungkin bukan hanya sekarang saja ya, Kak. Sudah lama juga ya dari Kak Toar bilang tadi. Nah, kalau dari Kak Toar sendiri pendapat seperti apa? Kalau dari pendapat saya, mediasi itu sangat diperlukan. Karena selain membawa keuntungan bagi para pihak itu proses penyelesaiannya yang konfidensial. Jadi tidak ada pihak lain yang tahu. Hanya mediator dan para pihak yang bersengketa. Itu suatu keuntungan yang besar, apalagi bagi para pelaku-pelaku bisnis yang mungkin tidak mau terekspos dan mempertahankan nama baik perusahaan atau pekerjaan bisnis mereka. Mereka lebih condong untuk memilih penyelesaian sengketa itu di luar pengadilan. Ya. Wow, jadi kalau mungkin yang tadi ya Kak Toar singgung sedikit tentang mungkin pebisnis ya, mungkin ada juga di luar dari pebisnis mungkin yang memiliki kasus perdata mungkin ya Kak ya. Selain itu juga, apakah bagaimana nih ingin memilih mediator ya, pastikan kita harus melihat mediator itu seperti apa bagi pihak untuk memilih mediator, dan apa saja mungkin tugas dari mediator sendiri dalam menyelesaikan masalah kedua belah pihak ini nih Kak. Nah, kalau bicara mengenai tugas-tugas seorang mediator itu, tentu saja yang pertama dia harus menjadi sebagai seorang
creative problem solver bagi para pihak. Pihak. Jadi dia harus memberikan inovasi-inovasi pemecahan masalah bagi para pihak. Itu salah satu tugas mediator. Yang kedua juga dia harus mendorong komunikasi yang efektif Iya. antar pihak dan juga tentu saja positif agar supaya hasilnya bisa membawa keuntungan bagi para pihak. Nah, yang ketiga juga tugas seorang mediator itu dia tentu saja wajib mempersiapkan jadwal mediasi, mempersiapkan undangan panggilan mediasi, tempatnya di mana, jam, seperti apa. Nah, yang terakhir itu tugas seorang mediator itu, apalagi ya non hakim, dia wajib untuk mendorong ini para pihak agar supaya berkontribusi langsung dalam forum mediasi, karena biasanya kalau salah satu pihak saja yang aktif dalam forum mediasi tersebut, pihak yang lain itu akan merasa dikucilkan. Betul. Ada sedikit ini ya, kecemburuan mungkin Kak. Kecemburuan. Nah, oleh sebab itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang mediator itu untuk menyatukan persepsi, membangun pola pikir dari para pihak ini untuk terus berperan aktif dalam forum mediasi tersebut. Wow. Nah, kalau dari mediator non hakim sendiri nih Kak, itu kan pasti di luar dari pengadilan ya Kak, di luar dari pengadilan. Nah, kalau untuk pertemuan mediasinya sendiri, apakah dia di ruangan khusus mediasi atau di luar dari ruangan mediasi Kak, kalau yang mediator non hakim? Nah, kalau misalnya para pihak setuju untuk menggunakan jasa mediator profesional yang non hakim, biasanya mediasi itu akan dilaksanakan, tempat mediasi itu akan dilaksanakan di ruangan yang merepresentasikan memang forum mediasi itu sendiri, gitu. Jadi ada ruangan khusus di mana para pihak saling berhadap-hadapan, mediatornya mungkin bisa duduk di ujung meja sebagai penengah yang netral dan tidak berpihak, itu untuk menunjukkan bahwa dia netral dan tidak berpihak antara pihak A dan pihak B. Tapi biasanya itu bagi mediator non hakim, tempat mediasi itu dilaksanakan mungkin di kantor. Di kantor ya Kak ya? Di kantor. Oke. Jadi itu bisa dilakukan dari kedua belah pihak yang mau di mana ya Kak ya? Bisa juga itu ditentukan sendiri ya. Oke. Nah, kalau dari hasilnya nih Kak, hasil dari mediasi untuk mencapai kesepakatan itu seperti apa? Hasil dari mediasi. Nah, hasil akhir dari mediasi itu sendiri saya sebut kesepakatan perdamaian. Nah, kesepakatan perdamaian ini merupakan di dalamnya itu sudah ada poin-poin mengenai keinginan, kepentingan dari para pihak yang sudah disatukan, yang sudah ada terjadi tawar-menawar, ada terjadi negosiasi di dalam hal tersebut. Mediasi. Iya. Nah, kesepakatan perdamaian itu adalah suatu dokumen atau bentuk tertulis di mana mengandung poin-poin hasil mediasi itu tersebut. Nah, untuk kesepakatan perdamaian itu sendiri memang hanya tidak mengikat secara hukum bagi para pihak. Jadi para pihak itu akan melaksanakan kesepakatan perdamaian itu secara sukarela. Nah, mungkin ke depannya kita tidak tahu kalau misalnya wah, ini para pihak takutnya ini kesepakatan perdamaian ini mungkin kedepannya bisa dilanggar oleh pihak yang lain. Nah, di sini mereka bisa membawa hasil kesepakatan perdamaian ini ke pengadilan untuk dijadikan sebagai sesuatu produk hukum yang mengikat bagi para pihak itu sendiri. Kalau dari hasil akhirnya itu seperti kata Ar bilang bisa diberikan kepada pengadilan, apakah itu lagi biaya lagi Kak, tambahan atau gimana? Nah, biasanya sepengalaman saya memang itu ada biaya daftar gugatannya. Nah, mereka itu mendaftarkan perkara sengketa mereka
Tapi intinya di sini mereka sudah pegang kesepakatan perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan. Ketika prosesnya masuk, katakanlah masuk kepada tahapan majelis hakim itu memanggil para pihak ini yang bersengketa, mereka akan mengatakan kepada hakim yang memeriksa perkara ini loh Pak, kita udah ada perdamaian dari luar pengadilan, tolong diputus perkara kami ini berdasarkan kesepakatan perdamaian ini. Begitu. Jadi produk dari pengadilan tersebut itu akan mengeluarkan suatu putusan pengadilan yang bisa saya sebut di sini itu dalam bentuk akta perdamaian. Gitu. Jadi perkara mereka sudah tidak diperiksa lagi, saksi-saksinya, bukti-bukti surat dan lain sebagainya, tapi sang hakim langsung memutus, top, perkara itu diputus dengan perdamaian. Itulah jadi tugas dari seorang moderator itu sendiri ya Kak ya, perannya yaitu hasilnya yaitu perdamaian ya Kak ya. Nah mungkin dari kalau Kak Toar sendiri nih, Kak Toar kan pengacara juga, kemudian mediator juga nih Kak ya. Pasti ada pengalaman dong sebagai seorang mediator di lapangan, mungkin pernah terjadi hasil mediasi sudah ada kemudian dibatalkan dari salah satu pihak mungkin atau kedua belah pihak. Nah itu oleh hakim sendiri bagaimana Kak? Mungkin maksudnya dari itu mediator sendiri bagaimana jika ada kedua belah pihak sudah ada nih terjadi mediasi sudah ada, kemudian dari kedua belah pihak meng-cancel atau tidak jadi ikut mediasi ini, bagaimana dari mediator sendiri perannya? Baik. Nah, peran mediator itu sebenarnya tidak berhenti sampai ada kesepakatan perdamaian. Nah, apakah dia akan mengenforce para pihak ini untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian itu atau tidak, itu bukanlah merupakan tugas dan tanggung jawab dari seorang mediator, karena mediator tidak bisa memaksa atau memutus suatu perkara. Nah, namun apabila ketika sudah ada kesepakatan perdamaian antara para pihak dan salah satu pihak mungkin atau kedua belah pihak ternyata tidak menjalankan kesepakatan perdamaian yang sudah mereka sepakati bersama ini, mungkin kiat khusus dari mediator itu adalah untuk menanyakan, menggali lebih dalam mungkin kenapa sampai kalian ini tidak melaksanakan apa yang sudah kalian sepakati, misalnya seperti itu. Oke, jadi itu yang pengalaman mungkin yang terjadi. Jadi kembali lagi adanya kesepakatan. Memang mediator sendiri tidak bisa memungkiri ya jika ada kedua belah pihak tidak melanjutkan begitu Kak dengan adanya penyelesaian ini. Nah mungkin dari Kak Toar juga nih, Injil mau tanya ya, lebih ke profesinya Kak Toar nih sebagai seorang pengacara dan juga mediator, apakah tidak membingungkan kan nih dengan adanya mediator dan juga pengacara, tetap dijalankan bersamaan atau gimana Kak? Baik, nah memang masing-masing profesi itu kan pada dasarnya memiliki kode etik sendiri, begitu. Sebagai seorang advokat saya tunduk dan patuh pada kode etik advokat, dan saya juga sebagai seorang profesional mediator non hakim itu saya tunduk dan patuh terhadap kode etik seorang mediator. Nah, namun dalam keseharian saya itu memang jujur saja saya sekarang lebih mengutamakan untuk mengendorse para pihak, mungkin masyarakat, untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi dengan kata lain saya lebih mungkin pada saat ini saya lebih fokus untuk menekuni profesi mediator saya ketimbang mungkin profesi advokat saya, ya kurang lebih seperti itu. Sekalipun memang misalnya tidak bisa dipungkiri, bisa saja suatu saat nanti itu akan ada para pihak yang membutuhkan konsultasi mungkin hukum, itu tetap akan saya layani. Tapi memang pada dasarnya saat ini saya lebih fokus. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang mediator.
Kenapa nih Kak? Kenapa Kak lebih fokus ke mediator? Apa yang membedakan antara menjadi seorang advokat dan juga mediator? Gimana ya? Mungkin karena damai itu indah. Damai itu indah. Ya. Wow. Karena pada dasarnya seorang mediator itu kan harus mengendorse para pihak itu untuk bisa berdamai. Ada kesepakatan perdamaian di suatu sengketa yang mereka hadapi. Sementara profesi saya ya, sebagai seorang advokat atau pengacara itu biasanya membela kepentingan klien yang saya dampingi atau wakili. Otomatis itu saya tidak berdiri di tengah-tengah, tapi saya berdiri di salah satu pihak saja. Begitu. Wow, jadi adanya perdamaian itu ya mungkin melekat dari Kak Toar untuk fokus menjadi seorang mediator, tapi tidak memungkiri juga jika ada penawaran menjadi memegang permasalahan sesuatu di advokat sendiri itu ya Kak ya. Iya, betul sekali, Injil. Wah, senang sekali nih Kak Toar, sudah kurang lebih 30 menit nih kita membahas tentang Lama adanya adanya tema kita yaitu mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mungkin buat Tribuners juga sudah tidak asing lagi dengan adanya penyelesaian sengketa ini melalui mediasi dan juga alternatif yang mungkin bisa adanya di tengah-tengah dampingan dari mediator sendiri. Nah, mungkin buat Tribuners juga yang ingin melakukan konsultasi atau lebih adanya pendampingan seperti mediator, Tribuners bisa hubungi ke Kak Toar langsung ya Kak ya. Bisa. Ada di sosial medianya juga di Instagram Tora Torney dan juga di nomor WA bisa langsung hubungi di 082191555883. Di situ Tribuners bisa langsung didampingi oleh Kak Toar Leo yang akan mendampingi permasalahan-permasalahan mungkin bagi Anda Tribuners semua. Nah, menarik sekali ya Kak Toar hari ini untuk waktu dan kesempatannya. Kak Toar sudah menjelaskan dengan adanya tema kita yaitu adalah mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mungkin dari Kak Toar bisa memberikan closing statement kepada para Tribuners atau pesan atau harapan mungkin yang akan disampaikan ke Kak Toar kepada Tribuners. Silakan Kak. Baik. Halo Tribuners, selamat sore. Jadi mungkin sebagai closing statement saya pada saat ini adalah apa ya? Mungkin dalam menjalankan pekerjaan, bisnis, usaha, saudara atau teman-teman sekalian yang menonton podcast ini secara live, faktor prudent atau kehati-hatian itu sangatlah diperlukan. Hal itu guna memproteksi Anda sendiri dalam melaksanakan pekerjaan atau bisnis. Memproteksi diri Anda dari kemungkinan-kemungkinan adanya timbulnya permasalahan atau sengketa di kemudian hari nanti. Nah, namun apabila sengketa dan permasalahan itu tidak kunjung terhindarkan, yang mungkin bisa saya sarankan di sini adalah pilihlah jalur penyelesaian permasalahan atau sengketa itu yang bisa membawa keuntungan bagi masing-masing pihak. Dalam hal ini alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jadikanlah penyelesaian sengketa di dalam pengadilan itu sebagai jalan terakhir untuk mencari keadilan. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi itu ya Tribuners, dicatat mungkin Tribuners yang ingin menyelesaikan penyelesaian alternatif sebagai mediasi bisa langsung kembali lagi ke Kak Toar mungkin yang Tribuners ingin adanya pendampingan mediator ya Kak ya. Oke. Terima kasih Kak Toar untuk waktu dan kesempatannya hari ini sudah berbincang-bincang mengenai tema kita hari ini ya Kak ya. Sukses kembali untuk Kak Toar dalam pekerjaan dan juga dalam menangani setiap permasalahan yang ada bagi masyarakat yang membutuhkan ya Kak dengan adanya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Toar dan terima kasih untuk Tribuners juga yang sudah menonton live podcast kami dari awal dan sampai habis kali ini. Tribuners, nantikan live podcast kami selanjutnya dan kiranya ini dapat bermanfaat dan juga menginspirasi mungkin buat Tribuners dalam
melakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan tema kita hari ini yang dibawakan langsung oleh saya dan juga Kak Toar selaku narasumber. Dan demikian Tribuners, sampai jumpa di live podcast selanjutnya. Dadah!